Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya Pendeta Christian. Pada pagi hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu di pagi hari ini. Berarti firman ini agar menjadi pegangan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bacaan Alkitab kita di pagi hari ini terdapat dalam Kejadian 3 ayat 14 sampai 16 yang akan saya bacakan pada Bapak Ibu Jemaat yang terkasih. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmulah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan engkau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Firman-Nya kepada perempuan itu, supaya susah payah waktu mengandung akan kubuat sangat banyak, dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan beraih kepada suamimu, ini akan berkuasa atasmu. Demikianlah firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih. Dalam perenungan kita di pagi hari ini, kita diberi tema berdasarkan SBU pagi hari ini tentang menemukan kepala ular. Ular sebenarnya merupakan simbol lambang kecerdikan, tapi juga di sisi yang lain ular selalu diposisikan bersama dengan si jahat dalam pertentangan, dalam dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa dan juga yang melibatkan ular. Di sana kecerdikan diperlihatkan. Sikap saling menyalahkan juga ada pada mereka. Ini yang membuat sehingga Allah menjadi marah dan mengusir mereka dari Taman Eden. Yang lain, bagaimana dengan kita memahami tentang pelanggaran kita di hadapan Allah? Pagi hari ini ketika kita berfokus pada ayat 14-15, kita melihat bahwa Allah marah dan kemudian menghukum ular, sehingga ular ketika mencari makan dengan perutnya lah dia akan merayap dan kemudian makan dari tanah dan debu. Namun demikian, ketika kita merenungkan kejahatan dalam konteks kecerdikan, kita melihat bahwa dewasa ini dalam konteks pergumulan kita, dalam konteks kehidupan kita, ada berbagai macam kejahatan yang dibuat, baik yang bisa kita baca atau bisa kita ketahui atau bahkan kita tidak ketahui. Hari-hari ini misalnya maraknya tindak pencucian uang dan berbagai kasus-kasus yang ada di berita nasional maupun lokal yang kita lihat hari-hari ini menunjukkan betapa cerdiknya kejahatan disetting sedemikian rupa untuk memenuhi hasrat hawa nafsu manusia, yang mana itu merupakan suatu pelanggaran di hadapan Allah. Tapi kita belajar dari firman Tuhan di pagi hari ini bahwa ketika kecerdikan ular diperlihatkan dalam konteks bacaan ini, kita memahami bahwa ada satu makna yang menarik dan mendalam dari bacaan ini, bahwa secerdik atau sebagus apapun kejahatan tidak akan luput dari tangan Tuhan. Sehingga dalam perjalanan kehidupan kita, firman Tuhan ini mengajari kita untuk di pagi hari ini merenungkan tentang hal-hal yang benar dan yang tidak benar di hadapan Tuhan, sehingga ketika kita memulai aktivitas kita dapat bermawas diri, dapat merenungkan kembali firman Tuhan ini. Ular yang cerdik saja, Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, kemudian ditangkap oleh Allah dan dihukum oleh Allah. Yang lain, karena hawa nafsu dan sebagainya, orang tidak mau mengontrolnya sehingga akhirnya berbuat jahat. Apapun yang dilakukan, apapun yang diatur dalam kehidupan ini yang bermuara pada kejahatan, pada akhirnya akan tertangkap juga.
Bagaimana kalau tidak tertangkap? Pada waktunya akan selesai juga. Baik jabatan, materi, atau kecurangan-kecurangan apapun dalam kehidupan ini, di pagi hari ini kita harus merenungkan bahwa segala sesuatunya ada waktunya, dan pada akhirnya Tuhan akan menindak tegas hal-hal yang tidak benar dalam kehidupan. Karena itu, selama masih ada waktu untuk kita renungkan tentang firman Tuhan di pagi hari ini, baik di pribadi, baik di keluarga, bahkan di gereja, berlakulah benar, gunakanlah kecerdikan itu untuk kemuliaan nama Tuhan dan bukan untuk berbuat jahat, baik untuk pribadi, keluarga, gereja, persekutuan, pekerjaan, dan dimanapun berada. Karena ketika semua yang Tuhan berikan kita pakai untuk kemuliaan namanya, maka di sana ada berkat. Sebaliknya, ketika semuanya itu kita pakai untuk berbuat yang jahat, Bapak Ibu jemaat yang terkasih, maka di sana akan ada hukuman dari Tuhan. Biarlah pagi ini menjadi teguran bagi kehidupan kita dan peringatan, sekaligus pengingat agar ketika kita bekerja, gunakanlah kecerdikan kita, gunakanlah kepandaian kita untuk kemuliaan nama Tuhan dan bukan untuk bersekongkol dengan yang jahat. Apapun itu, sesuatu yang tidak diberkati Tuhan akan membawa kepada kehancuran, tetapi apa yang benar yang dilakukan untuk Tuhan pasti memberkati kita turun-temurun. Sekian firman Tuhan di pagi hari ini. Kiranya dalam membangun kehidupan kita membangun dengan benar. Dimulai dari diri kita sendiri, bersama dengan keluarga kita, orang-orang terkasih kita, bahkan dengan siapapun yang kita jumpai dalam kehidupan. Demikian firman Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus memberkati kita semua dalam konteks di kota maupun di desa atau dimanapun kita berada. Karena kebenaran yang kita imani adalah kebenaran yang memberkati, bukan membinasakan atau menghancurkan. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, mari kita berdoa. Tuhan, di pagi hari ini kami belajar suatu hal penting dalam menggunakan setiap hal yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kan, untuk kami menggunakan kecerdikan kami untuk memuliakan Tuhan, untuk menyelaraskan dengan kehendak dan kasih Tuhan. Karena itu kami umat Tuhan yang mau bekerja, pola dan melakukan aktivitas apapun di hari ini, berkati hikmat, kepandaian untuk kami, bahkan kecerdikan yang Tuhan anugerahkan lewat pendidikan, lewat segala sesuatu yang sudah kami dalami, lewat pekerjaan dan seluruh bidang kehidupan kami, untuk memuliakan nama Tuhan, agar kami tidak dihukum Tuhan, kami diberkati Tuhan untuk memberkati sesama, terutama di pagi hari ini. Amin. Sampai jumpa Bapak Ibu jemaat yang terkasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Jumpa lagi dengan saya Pendeta Christian di Pos Pelkes Bukit Muria Tabalan. Kiranya kasih setia Tuhan selalu menyertai kita di pagi hari ini. Dadah.